Akhirnya hidup dengan karakteristik, dan semua itu adalah Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi oleh banyak orang yang tidak tahu siapa beliau. Andai mereka tahu siapa beliau, wallahi pasti orang cinta kepada beliau, itu pasti. Beribadah kepada Allah yang benar dimulai dari masuk dalam khianat, masuk dalam mencuri, masuk dalam ini, masuk. Sumber segala ilmu pengetahuan adalah perniagaan yang tak mungkin rugi, menghalangi kita dari segala ketergelinciran. Ilmu asma wa sifat akan membuat orang punya sifat-sifat yang luar biasa, punya karakter muslim yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bermuamalah dengan Allah. Allah suka orang yang pemaaf, dia pemaaf. Allah suka orang yang dermawan, dia dermawan. Allah suka orang yang bertaubat, dia bertaubat. Allah suka orang yang rajin berinfak, dia rajin berinfak. Allah suka orang yang sholat malam, dia sholat malam. Allah suka orang yang puasa, dia puasa. Allah suka orang yang berbakti, dia berbakti. Allah suka penuntut ilmu, dia menimba ilmu. Allah suka orang yang baca Quran, dia baca Quran. Allah suka. Kalau mengerti ilmu asma wa sifat, lalu pandai mengamalkan ilmu asma wa sifat, ini yang terjadi. Allah benci orang yang sombong, dia tak sombong. Allah benci orang yang bakhil, dia tak bakhil. Allah benci orang yang membuli, dia tak membuli. Allah benci orang yang mencuri, dia tak mencuri. Allah benci orang yang su'udzon, dia tidak su'udzon. Akhirnya hidup dengan karakteristik karena Allah mencintai kebaikan-kebaikan, dan dia berbuat kebaikan itu karena dia mengerti ilmu asma wa sifat. Allah membenci keburukan-keburukan dan dia menjauhi keburukan-keburukan itu karena dia mengerti ilmu asma wa sifat. Akhirnya hidup menjadi orang yang luar biasa, jadi anak-anak yang berbakti, jadi pemimpin-pemimpin yang amanah, jadi orang yang kuat yang menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, jadi orang yang sakit, orang yang sabar. Kenapa? Dia tahu Allah suka orang yang sabar ketika sakit, maka dia sabar, tak mengeluh. Walau terasa sakit, ditahankan, tak mengeluh-ngeluh. Allah suka orang yang pemberani, maka dia menjadi orang yang pemberani. Dan semua itu adalah Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'an'im bihi rasulah. Itulah Rasul kita tercinta. Pemberani, paling pemberani. Penyayang, paling penyayang. Kuat, paling kuat. Amanah, paling amanah. Adil, paling adil. Jujur, paling jujur. Dermawan, paling dermawan. Penyayang, paling penyayang. Pemaaf, paling pemaaf. Itulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimusuhi oleh banyak orang yang tidak tahu siapa beliau. Andai mereka tahu siapa beliau, wallahi pasti orang cinta kepada beliau, itu pasti. Kalau dibukakan sejarah itu, sejarah Nabi kita tercinta bagaimana beliau yang sebenarnya kepada dunia, maka tak ada orang yang berakal yang takkan cinta beliau. Tak ada, tak ada. Sekarang ditutup-tutupi aja, ditutupi oleh mereka. Cerita Muhammad yang sebenarnya jangan diangkat ke permukaan, tapi Muhammad yang lain angkat ke permukaan. Muhammad yang lain maksudnya dalam habab yang lain angkat. Tapi siapa Muhammad yang sebenarnya ditutup-tutupi. Supaya apa? Supaya orang benci Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang benci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kata kita untuk kepada mereka yang tidak tahu Nabi Muhammad dan membenci Nabi Muhammad SAW, satu kata untuk mereka: terkecoh. Mereka tak tahu, mereka ditipu, tertipu.
Disembunyikan dari mereka siapa Muhammad yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, dan ditampilkan kepada mereka Nabi Muhammad yang bukan karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap bengis, yang dianggap pemarah, yang dianggap cinta haus darah, yang memaksa orang. Andai buka biografi Nabi Muhammad SAW, akan terkumpul pada diri Nabi Muhammad seluruh kebaikan. Hal yang sama, semakin kita belajar ilmu tentang asma wa sifat dan kita amalkan, akan terkumpul dari diri kita tentang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Duduk, bangun duduk. Ya, nengok ke belakang lagi. Antum yang ada maksud. Kum, tawadhu. Udah kayak orang paham. Kayak orang paham kan? Iya Ustaz. Benar Ustaz. Sohe Ustaz. Ingat ya, para santri baru terutama. Mengantuk di pelajaran Ustadz adalah pekerjaan haram. Hati-hati. Haram dalam istilah lugawiyan walaysa syar'iyan. Oleh karena itu antum pasti kena tegur karena antum melakukan yang haram di depan. Nah, jangan ngantuk. Kalau ngantuk cepat ambil wudhu, berdiri ambil wudhu. Jangan biarkan ngantuk. Orang belajar ilmu tentang Allah, tentang kebaikan terbaik di permukaan bumi, antum mengantuk. Nampak semangat menuntut ilmunya lemah. Berikutnya, nomor berapa? 4. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengenal, agar kita kenal kepada Allah, dan itulah ilmu asma wa sifat. Ilmu mengenal Allah, maka ilmu terbaik adalah ilmu mengenal Allah. Tujuan Allah ciptakan kita agar kita kenal kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, kita pandai beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang benar dimulai dari kenal kepada Allah yang benar. Kalau tak kenalnya tak benar, ibadahnya tak benar. Oleh karena itu, ilmu tentang Sepuluh menit lagi kita tanya jawab. InsyaAllah 10 menit lagi tanya jawab. Ilmu tentang Allah membuat kita kenal kepada Allah. Oleh karena itu dia menjadi ilmu yang spesial, karena dia adalah ilmu yang membuat kita kenal kepada Allah. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Langsung setelahnya Allah bilang, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Langsung setelah itu, setelah ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, langsung ayat mengenal Allah. Kenapa? Antum tak akan bisa beribadah dengan baik dan benar sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sampai antum kenal siapa Rabb antum dengan Allah. Katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, yang kelima, barang siapa yang tahu Allah, tahu segala-galanya. Siapa yang tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada segala-galanya. Karena kebaikan datang dari Allah. Kenal Allah, kenal kebaikan. Tak kenal Allah, tak kenal kebaikan. Kenal Allah tadi penghalang seluruh kebaikan, keburukan. Maka kenal Allah terhalang dari keburukan. Tak kenal Allah masuk ke dalam aneka ragam keburukan. Masuk ke dalam aneka ragam keburukan kalau tak kenal Allah.
masuk dalam khianat, masuk dalam mencuri, masuk dalam ini, masuk dalam tamak harta, masuk ke dalam sombong, masuk ke dalam harta haram, masuk ke dalam macam-macam khamar, masuk ke dalam zina, masuk ke dalam riba, masuk ke dalam khianat, masuk ke dalam korupsi, masuk ke dalam perdukunan, masuk ke dalam hal-hal yang dia adalah comberan-comberan akidah, sampah-sampah akidah, masuk ke dalam itu. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Berikutnya kita percepat. Keberapa? 6. Sumber segala ilmu pengetahuan adalah kenal kepada Allah. Sumber segala ilmu pengetahuan. Karena yang kenal kepada Allah, maka kenal kepada makhluk-makhluk Allah, dan makhluk-makhluk Allah adalah sumber segala ilmu pengetahuan. 7. Mengenal Allah dengan asma wa sifat, perniagaan yang tak mungkin rugi. Perniagaan yang tak mungkin rugi. Tak ada rugi orang yang kenal kepada Allah. Oleh karena itu di dunia dapat kemuliaan dengan cara orang yang kenal kepada Allah itu jiwanya tenang, jiwanya tentram, di akhirat masuk surga. Berikutnya nomor 8. Kata beliau yang ke-8 adalah mengenal ilmu tentang Allah yang akan menghalangi kita dari segala ketergelinciran. Dari segala apa? Ketergelinciran. Dan yang terakhir, itu nomor 8 terakhir. Beliau tutup dengan sebuah kata yang luar biasa. Kata beliau, laisa hunaka hajatun a'zam min hajatil ibadi ila ma'rifati rabbihim wa khaliqihim wa malikihim wa mudabbiri syu'unihim wa muqaddiri arzaqihim alladhi la ghina lahum anhu tarfata ain wa la salaha lahum wa la zakaa illa bi ma'rifatihi wa ibadatihi wal imani bihi wahdahu subhanah. Ini kalimat yang luar biasa. Kata beliau, tidak ada hajat yang lebih hebat untuk hamba lebih daripada hajat mereka untuk kenal kepada Rabb mereka, pencipta mereka, raja mereka, pengatur urusan mereka, pengatur rezeki mereka, yang mereka tidak bisa tidak tergantung kepada Rabb mereka tersebut walau satu kali tarfatain, sekejap mata. Tidak bisa. Kita selalu tergantung kepada Allah. Tidak ada kesolehan untuk mereka, tidak ada kesucian untuk mereka, kecuali kalau mereka kenal kepada Allah Rabb mereka dan beribadah kepada Allah Rabb mereka dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Inilah dia ilmu yang luar biasa tentang ilmu asma wa sifat. Kita bawakan secara cepat karena kita akan kehadiran Ustadz kita insyaallah ta'ala.